Seorang pengemudi ojek daring kecelakaan di Jalan Mejen Riyakudu, Sukarame, Bandar Lampung, Selasa siang. Korban yang menderita luka-luka sempat lama tergeletak di jalan raya karena warga takut mengangkatnya dan menunggu polisi datang. Korban bernama Nur Bintang, warga Labuan Ratu, Bandar Lampung. Nur Bintang menjadi korban tabrak lari sebuah minibus yang menabraknya dari belakang. Akibat benturan keras tersebut, motor korban sempat terpental dan menabrak mobil di depannya. Saya dengar gubrak aja, pas saya lihat si Emas Maksim ini dia dari arah ngambil barang dari arah Polsek Sukarame, udah nabrak mobil punya mbak yang di depannya. Kayaknya sih tadi ada mobil yang dari arah sana juga, Masnya itu keserempet entah gimana. Kalau cuma nabrak aja mungkin nggak separah itu ya. Si mobil itu udah lari duluan ke arah sana, jadi saya nggak tahu, cuman taunya motor itu nabrak mobil Honda Jazz tadi. Oleh warga dan polisi, korban kemudian dievakuasi ke rumah sakit untuk diobati. Motor korban kini telah disita polisi. Penabrak korban juga kini masih buron. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Produksi ikan asin di sentra produksi Pulau Pasaran, Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung menurun drastis hingga 80% seiring kerap terjadi banjirop di kawasan itu. Pada Selasa siang, kondisi banjirop masih terjadi di jembatan penghubung antara wilayah daratan Pulau Pasaran. Ketinggian air mencapai lebih kurang 10 cm dan berendam bagian tengah jembatan yang kondisinya mulai rusak. Menurut para pengusaha ikan asin dan teri di Pulau Pasaran, penurunan produksi disebabkan minimnya pasokan ikan laut karena nelayan banyak yang tidak melaut akibat angin kencang dan gelombang tinggi. Faktor lainnya adalah karena jembatan penghubung tidak berfungsi maksimal sehingga pengiriman tersendat, serta sulitnya menjemur ikan asin dan alat menjemurnya juga yang rusak terendam banjir. Kalau masalah air besar ini mas ya, rob laut ini dampaknya sampai 90% penghasilan kita kurang karena arus kenceng, jadi orang nelayan itu nangkepnya susah ya semenjak hampir 2 bulan inilah. Kalau untuk penurunannya berapa persen kira-kira? Penurunannya sekitar 80%. Kalau gelombang untuk 1 minggu ini ya kurang bagus, cuacanya kurang bagus. Tapi tangkapan ikan juga nggak berpengaruh mas ya? Nggak ngaruh kalau ikan mah, kadang-kadang tergantung ikan ya. Kadang ombak gede, kalau ikannya banyak ya dapat banyak. Tapi kalau sekarang mas? Lagi susah ikan ya, emang lagi peceklik. Mas ya? Faktor cuaca juga mas ya? Ya. Banjirop yang melanda hampir sebagian wilayah perairan Teluk Lampung terjadi sejak 2 pekan lalu. Selain di Pulau Pasaran, juga terjadi di wilayah Kecamatan Teluk Betung Timur, Teluk Betung Selatan, dan Bumi Waras. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Demi membantu perekonomian keluarga, emak-emak di Desa Ringinsari, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang, rela berjibaku dengan tanah liat setiap hari dengan menjadi buruh harian pembuatan batu bata lubang. Sejak pagi, mereka sudah berkumpul di tobong atau sejumlah tempat pembuatan batu bata. Meski kotor sudah menjadi makanan sehari-hari, mereka tidak terlihat lelah mengangkat bahan tanah liat dan hasil cetakannya untuk dijemur. Sang pemilik usaha bernama Poniman memang sengaja memberdayakan para emak-emak para tetangganya. Ia berupaya membantu perekonomian mereka meski usaha yang dirintisnya sejak 3 tahun lalu tersebut sempat jatuh bangun. Dengan penuh perjuangan, Poniman kini sudah memiliki 7 tobong bata dan belasan karyawan. Ia berupaya menjaga kualitas batu batanya supaya tetap menjadi rujukan para konsumen maupun investor. Itu saya ada modal, sebenarnya nekat aja Pak. Dulu pernah juga ya kebangkrutan selama setahun belum ada pemasaran, jadi modal 35 juta habis. Alhamdulillah lama-lama dapat hampir 8 bulan itu udah mulai dikenal orang satu persatu. Bata Ringinsari bagus, jadi akhirnya sampai sekarang alhamdulillah
banyak kawan-kawan yang ikut bikin bata bolong itu. Batu batanya dihargai sebesar Rp450.000 per seribunya dan pemesanan minimal 1 bulan sebelumnya. Selain dijual ke sekitar kecamatan, batu bata lubang milik Poniman kini sudah merambah hingga beberapa daerah seperti Tulang Bawang Barat, Mesuci hingga Lampung Tengah. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Seorang gadis berusia 30 tahun bernama Gesti Rizky, warga Dusun 4 Sumbersari, Desa Mandah, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, harus menjalani sepanjang usianya dalam kelumpuhan. Lebih mirisnya, ia hanya dirawat ayahnya yang telah renta dan menderita stroke sejak 11 tahun lalu. Sang ayah yang bernama Sukamto atau biasa dipanggil Pak Demiskam oleh warga desa setiap hari merawat Gesti dengan mengumpulkan sisa-sisa tenaganya, mulai dari merapikan pakaian, memasak, hingga membersihkan tubuh Gesti dilakoninya penuh kesabaran. Setiap hari pula, pria 57 tahun ini menyuapi Gesti 3 kali sehari sambil menghiburnya. Jika ia mengerjakan pekerjaan lain, Gesti ditinggalnya di depan televisi atau ruang tamu. Sukamto menolak menyerah merawat Gesti setelah istri dan kembaran Gesti bernama Gesta Rizka lebih dahulu meninggal dunia. Kita pokoknya ya terpaksa kena apa-apa sendiri, jadi ya semenjak ditinggal maknya itu kan apa-apa sendiri. Kalau tadinya nggak boleh gerak, pokoknya diam, dia yang ngurusin saya. Gesti juga selalu ceria setiap hari dan tak jarang mencoba menghibur sang ayah bila dilihatnya kelelahan. Gesti selalu berdoa ia bisa sembuh dan akan gantian merawat sang ayah. Satu keinginan Gesti yang lain adalah ia ingin bisa membaca atau sekolah sehingga bisa membuatkan rumah untuk mereka. Hai teman-teman, aku Gesti. Mau punya teman. Terus mau apa lagi? Pihak pamong desa kini sedang mengupayakan bantuan pembangunan rumah untuk Sukamto dan Gesti karena mereka menumpang di rumah tetangganya. Pak Sukamto ini seperti ini, kami ikut serta istilahnya membantu keadaan beliau ini supaya harapan besar saya sebagai kepala dusun di sini ada pihak-pihak terkait yang bisa membantu daripada segi ekonomi maupun untuk perobatan beliau. Meski hidup serba kekurangan dan bahkan dalam kondisi sakit, Sukamto dan Gesti tidak pernah menyerah. Mereka selalu berdoa akan ada keajaiban kesembuhan sehingga bisa beraktivitas seperti semula. Untuk mencukupi hidup sehari-hari, Sukamto berternak ayam di rumahnya. Andri Kurniawan melaporkan dari Lampung Selatan.